ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, para pemirsa jamaah salat subuh yang senantiasa insyaallah Allah rahmati kita semua dan Allah ridhoi semua aktivitas kita dan bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita dimatikan kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah atas izin dan kuasanya Allah sehingga kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian daripada itu, marilah kita senantiasa berselawat atas baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan orang yang terpelit di antara yang terpelit ialah ketika hendak disebutkan namaku, nama Nabi kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran dia tidak berselawat kepada aku, maka itulah orang yang pelit. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang terpelit lantaran tidak berselawat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini nantinya insyaallah menjadi syafaat di yaumil hisab nantinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin kepada ketua masjid beserta jajarannya, kemudian selaku Pak RT dan Pak RW selaku pemerintah setempat, kemudian kepada ayah bunda yang tercinta insyaallah yang senantiasa sehat selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk dan surganya Allah Subhanahu wa taala dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan yang kesekian kalinya kita dapat bersilaturahim atas izin dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mazhab itu berasal dari kata zahabah yang berarti pergi. Menurut bahasa berarti jalan atau tempat yang dituju, atau yaitu jalan yang telah dibuat oleh para imam mujtahid. Kata mazhab mempunyai dua arti. Yang pertama adalah qaul. Apa itu qaul? Pendapat, yakni produk hukum seorang ahli yang bukan sembarang ahli. Memang ahlinya nian. Yang kedua adalah manhaj. Apa itu manhaj? Ialah metode atau turukul istinbat atau prosedur penetapan hukum dari seorang mujtahid. Seperti itu. Mazhab itu terbagi menjadi 4 yang kita ketahui. Yang pertama adalah Hanafi. Yang kedua adalah Maliki. Yang ketiga adalah Syafi'i.
Yang keempat adalah Ahmad bin Hambal. Ini merupakan ahli sunnah wal jamaah. Perlu tak kita bermazhab? Perlu. Bagi yang tidak memenuhi kriteria mujtahid. Dan ada syaratnya. Maka orang yang tidak memenuhi syarat itu, maka dia diharuskan untuk bermazhab. Hadirin jamaah salat Jumat, jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 mazhab tidak mungkin saya bahas secara detail. Maka kita ambil satu mazhab yang mayoritas di tempat kita, mazhabnya adalah Asy-Syafi'i. Maka profil secara umum saya akan uraikan, setelah itu baru masuk ke praktek tentang fikih salat mazhab Syafi'i. Nur seperti itu. Imam Asy-Syafi'i, nama aslinya beliau adalah Muhammad. Namun beliau lebih dikenal dengan nama kakeknya. Kakeknya yang bernama Asy-Syafi'i. Dia dikenal dengan nama kakeknya. Siapa? Kakeknya yang bernama Asy-Syafi'i. Seperti itu. Seorang tabi'in dan lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya ulama besar Kufah. Siapa itu? Yaitu Abu Hanifah. Secara nasab, Imam Asy-Syafi'i keturunan langsung dari bangsa Quraisy yang masih punya hubungan erat dengan nasab dari nenek moyang Rasulullah SAW. Urutan nasabnya adalah beliau putra dari Idris, Al-Abbas, Utsman, Syafi'i. Nama Syafi'i diambil dari Asy-Syafi'i yang merupakan kakek dari kakeknya. Beliau seorang dari kalangan tabi'in. Kemudian urutan selanjutnya As-Sa'ib. Beliau adalah seorang dari kalangan sahabat Nabi. Kemudian bawahnya lagi Ubaid. Kemudian Abdul Yazid, Hashim, Abdul Muttalib, Abdul Manaf, Usai, Al-Quraisy, Al-Muttalibi. Nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW pada titik Abdul Manaf dari pihak ayah dan ibunya. Artinya bertemu bersambung. Tidak perlu saya contohkan karena ini bagannya. Ya. Sekilas saya angkat. Ada bagannya, Pak. Nah, ya, seperti itu. Kemudian di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan a'immatu min Quraisy. Sesungguhnya para imam itu berasal dari suku Quraisy. Kemudian disebutkan pula dalam Sahih Muslim, sungguhnya Allah memilih Kinanan dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari Kinana, kemudian memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Hadis lain yang juga diungkapkan oleh Baihaqi dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, saya langsung baca artinya saja, tidak Arabnya. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum Quraisy, karena ilmu dari alim kaum Quraisy dapat memenuhi lapisan bumi. Ya Allah, sebagaimana Engkau timpakan kepada mereka, maka berikanlah kepada mereka anugerah, dalam kurung ilmu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa ini sebanyak 3 kali. Seperti itu. Kemudian meskipun tercatat lahirnya di Gaza di Palestina, namun di usia 2 tahun, ibunya membawanya pulang kembali ke negeri leluhur, yaitu kota suci Mekkah Al-Mukarramah.
Imam Asy-Syafi'i yang dibawa. Imam Asy-Syafi'i ini dia sudah ada darah seni terkait syair. Syair orang Arab. Syair-syair Arab. Semasa kecilnya. Gemar sekali bersyair dan berdendang dengan syair-syair Arab. Banyak menghafal karya penyair. Ya. Seperti Imrul Qais, Zuhair, Jarid dan lain sebagainya. Bahkan Asy-Syafi'i yang masih kecil itu pun belajar banyak ragam bahasa suku Arab, bahasa suku orang Arab yang masih asli di berbagai pelosok sekitar kota Mekah. Di antara bahasa Bani Uzaili dan menghafal banyak sastra mereka, artinya sastra tentang Arab itu. Kemudian kemampuan di bidang sastra Arab banyak sekali membantunya dalam melakukan istinbat hukum di bidang ilmu fikih. Sebab sumber ilmu fikih yang utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, di mana keduanya punya nilai sastra Arab yang teramat dalam. Artinya saking tajamnya sastranya. Imam Asy-Syafi'i merupakan murid yang sangat pandai. Sejak masih kecil sudah belajar banyak cabang ilmu. Untuk qiraat Al-Quran, beliau berguru kepada Ismail bin Kistantin, seorang ahli qiraat di kota Mekah pada zamannya. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, memperdalam ilmu fikih. Beliau memperdalam juga ilmu fikih. Suatu ketika Asy-Syafi'i yang masih belia sedang mengendarai unta sambil menyandung syair-syair Arab. Nah, dia sambil menyandung Arab. Kemudian ditegur oleh seorang yang berkata, "Anak muda, alangkah baiknya pemuda seperti kamu tidak hanya berdendang syair saja, tetapi pelajarilah ilmu hadis dan ilmu fikih." Teguran itu masuklah di hati beliau, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Sejak itulah beliau konsentrasi belajar ilmu hadis dan juga ilmu fikih. Maka datanglah Asy-Syafi'i kepada ulama hadis terkenal di Mekah pada zamannya. Siapa itu? Yaitu Sufyan bin Uyainah. Dan kepada ahli fikih Mekah yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji. Nantinya kedua orang inilah yang amat berjasa menanamkan pondasi keilmuan baginya. Siapa saja guru Imam Syafi'i? Yang pertama adalah Sufyan bin Uyainah. Ini pakar di bidang hadis. Tidak perlu saya ceritakan banyak, saya langsung. Yang kedua adalah Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ini di bidang ilmu fikih. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Yang tak asing lagi, kita sering dengar. Yaitu. Kemudian Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ini juga pakar di fikih. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, Waqi bin Al-Jarrah Al-Kufi. Ya, seperti itu. Inilah juga pakar perawi, termasuk perawi hadis tingkat ke-7. Maka kalau ada Waqi, kan seperti misalkan syakauti ila Waqi su'al hifzi farsyadani bitarkil ma'asi. Aku mengadu kepada Waqi rusaknya hafalanku, maka dia arahkan agar aku meninggalkan maksiat. Jadi rusaknya hafalan kita, memori kita karena banyak maksiat. Bisa jadi juga kalau kita susah bangun untuk menjalankan kebaikan karena banyaknya maksiat. Maka hati-hati, jangan rusak memori kita. Perjalanan hidupnya yaitu pernah di Yaman, Syafi'i ini. Kemudian dia juga pernah kerja, ya,
Kemudian dia punya juga diaman lagi, kemudian menikah. Ketika usia mendekat 30 tahun, Imam Syafi'i menikahi seorang wanita bernama Humaidah binti Nafi bin Uyainah bin Amr bin Utsman bin Affan. Pernikahan tersebut dilangsungkan setelah gurunya Imam Malik bin Anas meninggal dunia. 30 tahun. Itu. Saya langsung, kemudian pernah di Baghdad, ya. Di Baghdad. Dan terakhir pernah di Mesir. Ya. Nah, banyak sekali murid-murid Imam Syafi'i di Mesir. Ya. Perlu saya sebutkan, nanti bisa dilihat seperti itu. Nah, itulah sekilas tentang Imam Asy-Syafi'i. Maka kita yang bermazhab Syafi'i istiqomah di mazhab itu. Ya. Maka ketika hendak sholat, ada 3. Seperti misalkan niat usolli. Melapaskan niat usolli menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah, tidak wajib. Pada hakikatnya niat itu di dalam sini hati. Jadi ketika takbir, ya sejajar dan kuping, bukan kayak gini, ya, bisa sejajar atau dengan yang ini. Seperti itu. Maka ketika habis juga di sini. Nah, tapi kalau pacak di sini ya, antara perut dan dada. Jangan di perut dan jangan pula di dada, tapi di sini dengan ini. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu, ketika sudah takbir, masuk di sini. Jadi, ya, jangan lagi, haram lagi, tidak ada lagi untuk aktivitas lain. Kalau sudah takbir, melapaskan takbir adalah rukun. Maka harus Allahu Akbar, tidak boleh Allah Maha Besar. Tidak boleh terjemahkan. Itu. Maka harus takbir. Kemudian selanjutnya adalah setelah sholat, letakkan di sini, kemudian sujud. Sujud itu tangan di lutut. Ya, tangannya di lutut. Tekuk. Ya. Betul. Begitu juga, tapi jangan sampai di atas paha megangnya atau di bawah lutut. Ya. Kemudian kalau berdiri, ya. Kalau duduk di antara sujud, usahakan ini rata sama lutut kita. Ya, rata. Jangan tidak rata. Dia harus rata. Kemudian ketika ngangkat at-tahiyat itu harus mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, lurus. Kalaupun ada seperti ini jangan disalahkan. Tapi jangan pula kayak gini. Ya. Itu berlebihan. Itu. Ada yang dari awal mantap saja seperti ini. Jangan pula disalahkan. Ya, seperti itu. Duduk sudah tahiyat. Kemudian kalau sujud, ya. Jadi udah duduk tadi. Nah, duduk itu dia antara dua sujud dia harus iftiros. Bukan tawaruk. Tawaruk itu ya kayak kita terakhirin ini. Ya. Jadi iftiros itu seperti ini. Ya. Nah, itu kakinya. Kemudian ketika ini diangkat harus lihat ke sini. Matanya. Ya, betul.
Harus dilihat ke sini. Kemudian jarak ketika kita ini jangan terlalu jauh langkahnya. Minimal 1 kilan ini. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu terakhir salam, ngangkat ini. Ini tetap posisi dalam begini. Assalamualaikum. Ya. Ini wajib. Salam pertama ini wajib. Salam kedua itu sunnah. Maka jangan disalahkan kalau ada orang begitu Assalamualaikum yang masbuk langsung berdiri. Atau ketika selesai dua-duanya berdiri boleh juga. Itu. Ya. Seperti itu. Basmalah itu termasuk juga Al-Fatihah. Ya 7. Maka bila mana waktu sholat itu sihir, jahar maksudnya, maka dibaca jahar. Kalau waktu sihir. Jadi kalau maghrib bacalah seperti layaknya bersuara. Kalau zuhur jangan pula bersuara. Sesuaikan. Itu mazhab Syafi'i. Seperti itu. Kemudian jangan terburu-buru. Harus ada tumak nina ketika ruku. Ya, seperti itu. Usahakan ruku kita itu jangan sampai terlalu bungkuk nyingak ke bawah. Lurus sedikit. Jangan pula mocok. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu saja bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesempatan saya pada tausiah subuh menjelang pagi ini. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.